madud. Nah, gitu ya. Jadi adud madud karena asalnya mufrad dengan mufrad, tunggal dengan tunggal. Kalau digabungin, ya salah satunya harus ada yang dijamakan gitu. Ya, mau nggak mau harus salah satunya harus dijamakin, dan kosakata itu juga harus beda jenisnya. Apa sih dua kosakata itu? Kosakata adat dengan kosakata benda, orang atau apa gitu. Nah gitu. Ya. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ya, yang baru kita jumpai di pelajaran ke-19 ini. As-samanu, apa itu arti as-samanu? Harga. Harga ya. Nisfun, apa itu nisfun? Setengah. Setengah. Kalau misalnya ba'adun apa? Sebagian. Kalau misalnya ba'adun sebagian. Ya. Nisfun setengah, ba'adun sebagian. Sebagian. Nah gitu ya. Nah tinggal kita itu prakteknya saja. Ya, maksudnya adalah kapan pas digunakannya untuk nisfun, kapan pasnya menggunakan ba'dun, nah gitu. Nah kita tinggal ininya saja, prakteknya saja gitu. Kapan penggunaan kapan penggunaan hal, kapan penggunaan au, kapan penggunaan am. Nah itu yang berjalannya nanti gitu. Nah gitu. Jadi cukup kita tahu arti dulu. Nah gitu. Ba'dun setengah, ba'dun sebagian, nisfun setengah. Terus ar-riyal. Apa itu ar-riyal? Riyal. Riyal pakai uang Arab Saudi. Nah, jamaknya adalah riyalatun. Nah, jamak riyal atau beberapa riyal. Tuh ya, ini mata uang ini. Al-hafilatu, ini mufrad tunggal. Bis. Apa? Bis. Tahu apa bis? Hafilatun. Bis. Ya. Bis. Berapa? Tuh, kalau kita perhatiin, kalau di atas itu kan tunggalnya mufrad, jamaknya mana salim. Ya kan, unik kan? Tuh. Nah, kalau ini kan sama. Yang mana? Yang sama, yang bawahnya, tapi bukan hafilah. As-su'alu apa as-su'alu? As-su'alu apa? Soal. Pertanyaan, sahih. As'ilatun apa? Soal. Pertanyaan. Pertanyaan. Nah, kalau itu beda lagi malahan. Maksudnya bedanya itu apa? Dia jamaknya pakai tamar butoh. Sama kayak apa ya? Ikhwatun ya, sama kayak ikhwatun ya kalau nggak salah ya. Iya. Al-baladu, apa al-baladu? Negeri Atau negara. Kalau biladun itu apa? Negeri. Negara atau negeri. Eropa, apa maknanya? Eropa. Nama benua Eropa. Faransa, Prancis. Kalau mustalifatun apa? Bermacam-macam atau berbeda-beda. Iya. Al-yaumu Hari ini. Kalau misalnya al-yauma hari ini. Nah, itu. Nah, tinggal prakteknya saja. Kapan pas menggunakan yauma, kapan pas menggunakan yaumu. Nah, gitu ya. Nah, tinggal kita tahu artinya dulu. Al-yaumu hari, al-yauma hari ini. Nah, gitu ya. Ayyamun. Nah, ini sering kita dengar nih. Ayyam. Apa artinya? Hari-hari. Beberapa hari atau hari-hari. Ini jamak ini. Ya, taksir. Al-qirshu. Masa kata baru, al-qirshu. Sen, pinggul. Sen. Kurusun. Apa? Sen. Ya, sen. Nah, gitu. Ini mah apa? Ini uang zaman dulu. Rakibun. Penumpang. Nah, gitu. Asalnya apa kira-kira? Ada nggak film madinya ini? Rakibun ini. Kira-kira. Roka bayar kamu. Ada kan? Tuh ada. Gitu. Karena sebagian
Ya, kosakata itu ada yang fi'il madinya ada yang tidak ada fi'il madinya. Nah, itu butuh waktu kita untuk kapan tahunya. Kenapa? Karena 12 juta lebih. Nah, gitu asalnya rokabah. Nah, gitu ya. Nah, apa itu artinya rokabah? Apa artinya? Rokabah itu. Menunggang naik kendaraan. Rokiba naik. Fi'il madhi. Menunggang. Telah menunggang gitu. Apa? Telah menunggang? Apa menunggang aja? Jadi ada makna telahnya kalau ada fi'il madhinya ya. Telah menunggang. Telah menunggang. Nah, itu kan? Kan? Nah, ada berarti dia ya asalnya atau fi'il madinya lah gitu. Rukabun Penumpang. jamak kecil penumpang atau para penumpang. Karena kan orang tuh, maka kita bisa mengatakan para penumpang. Karena orang dia qadimun, apa qadimun? Dari Lama. pelajaran pertama qadimun itu lama ya, betul? Lama. Nah, lama ya. Kalau kuda apa? Itu apa? Lama-lama. Lama-lama. Oh ya, jamaknya jamak taksir. Al-jaibu, apa itu al-jaibu? Masih ingat? Kita nyimpan saku atau kantong. Kalau juyubun, Saku-saku. saku-saku. Nah, ya, dia sama juga, dia jamaknya jamak taksir. Ya. Almania. Nah, ini nama negara di Eropa. Almania. Apa? Almania. Almania. Apa? Almania. Ya Almania. Almania. Jerman. Ya, Jerman. Itu Jerman. Kalau Al-Yunani, apa? Nani. Yunani. Kalau Malaysia, Malaysia. Malaysia. Malay yaitu Sia. Gitu. Itu Malaysia itu, nah ini adalah nama-nama negara yang diakhiri, kalau untuk yang atas sama yang paling bawah ya, bukan yang tengah, itu adalah nama-nama negara yang diakhiri dengan alif yang berdiri, ya. Tuh. Artinya apa? Gitu, tetap patah dia. Nah, itu ya. Dia tetap patah. Bukan berarti dia ghair musharif, bukan. Tapi memang karena ada alif berdiri itu. Nah, gitu. Ya. Bukan ghair musharif. Kadang ada peserta itu yang ghair musharif. Ada saja. Nah, kita lanjut ya ke pelajaran yang berikutnya. Kita masih ada waktu ya. Kita alhamdulillah masih ada waktu yang harus kita gunakan dengan baik, dengan tepat ya, agar bermanfaat, gitu ya. Ad-darsul 'ishruna. Apa maknanya ad-darsul 'ishruna? Pelajaran ke-20. Pelajaran yang ke-20. Nah, pelajaran yang ke-20. Nah, kalau ditanya kenapa harus maknanya yang, kenapa harus maknanya ke? Nah, kemarin sudah kita bahas. Kenapa ditambahkan mana yang, kenapa ditambahkan mana ke. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada 2 orang perempuan atau 2 orang wanita. Yang pertama namanya adalah Laila. Ya, Laila. Ya, mungkin ada di tempatnya masing-masing ya, yang namanya Laila. Lalu yang satu lagi namanya adalah Salma. Mungkin ada juga. Nah, gitu. Nah, kenapa di sini dibacanya fathah? Gitu. Kenapa? Ada Bukan maksurah. Karena ada alif maksurah. Ya, Laila, Salma. Nah, gitu. Karena ada alif maksurah, alif bengkok. Jadi nggak bisa dibaca salmu, sal apa? Misalnya salmu, lailu, nggak bisa. Ya. Apa kata Laila? Ya Salma, wahai Salma, afi fasliki qalibatun atau tin, kira-kira afi fasliki
Talibatun atau talibatin? Libatun. Tolibatun. Talibatun tuh. Ya. Khobar. Jadi apa tadi? Khobar. Khobar. Khobar atau mubtada? Nah itu nanti ada penjelasannya. Gitu ya. Khobar apa mubtada muakhir? Khobar ya. Mubtada. Khobar. Jamu khobar. Khobar. Ma'in. Dipastikan Libatun. Mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Libatun dipastikan. Kenapa? Karena di sini ada jar majrur. Artinya jar majrurnya itu duluan. Kita ambil tempat duluan dia di situ. Ya, dengan kata lain, kalau bahasanya kalau depan itu seharusnya di siapa gitu, ini malah siapa. Nah, bahasanya kayak gitu. Seharusnya si Anu, malah si Anu yang di depan. Nah gitu. Bahasanya kayak gitu. Ya, gitu. Afi fasli kita libatun minas sini wal yabani. Apakah di kelasmu talibatun Ada pelajar-pelajar Sis. dari Cina terus apa dan lagi? dari Terus Jepang. Cina dan Jepang? Maka kata Salma menjawab, "Na'am fi faslina khamsu talibatin minas sin." Artinya apa? Iya. Di kelas kami ada 5 pelajar dari Cina Dari Cina. dan 4 pelajar dari Jepang. Jepang. Oh ya. 8 Dan- siswi dari Indonesia. Dan 4 8 lanjutkan. pelajar Berapa? dari Indonesia. 4 siswi dari Jepang, 8 siswi dari Indonesia. Ya. Sahih ya. Nah, antum yang menerjemahkan ya. Gitu, karena siapa tahu antum yang lebih lahir gitu. Abi faslina salah satu talibatin minal hindi, panjang ya, batin minal hindi, wasittu talibatin minal filipini, wasab'u talibatin min Turkiya. Iya. Di kelas kami Maka Dan di kelasku ada 3 pelajar dari India dan 6 pelajar dari Filipina dan 7 pelajar dari Turki. ya. Kam ukhtan laki ya Laila. Artinya Berapa saudara laki-laki kamu punya Laila? maka kata Laila, li salasu akhwati. Saya punya 3 saudara perempuan. Saudara perempuan. Jamak ya? Apa mufrad? Jamak. Jamak ya. Sambil kita fokus. Wakam ukhtan laki. Wakam akhun laki li khamsatu ikhwatin. Dan berapa saudara laki-laki kamu? Kau punya berapa saudara laki-laki? Iya, saudara laki-laki. Ini saudara. Maka jawabannya Saya punya 5 saudara. Itu ikhwatin. Saya punya 3 saudari-saudari dan 5 saudara-saudara. Ya, di bagian jawabannya. Naam, wa kam akhwan wa ukhtan laki li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Yang paling bawah itu apa maknanya? Aku punya Ya, dan saya mempunyai saudara Saudara laki-laki dan laki-laki. terus saya punya 4 saudara Perempuan. 4 saudari. saudari. Ya, walaupun itu jamak, kita singkat Aku saudari. punya 4 saudara laki-laki dan saudara 4 perempuan. Iya, betul. Li zamilatun. Betul zamilatun? Betul. Ismuha Khadijatu. Laha samaniyatu ikhwatin
Wasamani akhwatin. Kalau banyak? Saya mempunyai teman namanya Khadijah. Dia mempunyai 8 saudara dan 8 saudari. Betul. Iya, betul sekali. Nah, jadi pelajaran yang ke-20 ini masih membahas adat ma'adud. Ya, makanya tak sandingkan 19-20 ini. Maksudnya apa? Dicampurin, digabungin gitu dalam pertemuan ini. Kenapa? Karena ada keterkaitan. Ya, sama-sama adat ma'adud. Cuman ada yaitu pergeseran saja. Pergeseran itu maksudnya adalah kalau tadi itu adatnya adalah mu'annas, angkanya, maka kali ini angkanya itu bukan mu'annas tetapi adalah muzakkar. Maka nggak pakai tamar butoh dia. Kayak tadi kan pakai tarmudoh tuh yang sebelumnya. Nah kalau ini nggak pakai tamar butoh. Kenapa? Kata dia muzakkar. Contoh khamsu talibatin, kita ambil ini. Khamsu talibatin. Nah khamsunya ini muzakkar. Maka talibat batinnya maka harus muannas. Gitu. Ya, kalau kita lihat jamaknya muannas salim tuh. Jenisnya kan beda. Gitu kan? Nah, jadi bisa kita bilang dibalik gitu. Ya, jenisnya dibalik. Gitu. Ya. Jadi dia dibalik. Dibalik. Nah, gitu. Makanya di sini juga di paling bawah itu ada selipan juga supaya kita nggak terkecoh. Yang mana? Yang sama yaitu ikhwatin. Ini pelajaran yang sebelumnya ya. Sedangkan sama di ikhwatin ini pelajaran yang sekarang. Nah, gitu. Yang ujung paling bawah. Nah, gitu. Ya kan sama-sama 8 kan? Ya kan sama-sama 8 kan? Ya. Gitu. Jadi ada samaniatu, ada samani. Kalau samaniatu itu muannas, ada tak marbutoh. Kalau samani itu muzakkar, itu. Ya. Itu muzakkar. Nah, gitu. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan pindah ke halaman berikutnya. Tamaridu. Latihan-latihan. Waktu bacalah dan tulislah. Terjemahkan. Salasu qoliatin. Apa artinya? 3 pelajar. Arba'u qolibatin. 4 siswi. Khamsu qolibatin. 5 pelajar. Ora. Entek ikut ya, apakah ikut entek? Apa betul Bayu? Itu talibatin. Kalau situ tolibatin. 6 pelajar. Kalau sab'u tolibatin. 7 pelajar. Alhamdulillah. Kalau samani tolibatin. 8 pelajar. Talibatin. Kalau tis'u tolibatin. 9 pelajar. Asyru tolibatin. 10 pelajar. 10 pelajar. Nah, di sini nggak ada tak marbutoh. Ada nggak tak marbutoh di sini? Tidak ada. Tidak ada, karena angka-angkanya adalah muzakkar. Karena angka-angkanya adalah muzakkar, maka nggak dikasih tak marbutoh. Karena kemarin kan sudah tak pernah tak jelaskan bahwa mu'annas itu ada dekat sekali, kaitan sekali dengan tak marbutoh. Mu'annas itu. Nah, gitu. Ya, mungkin ada yang masih ingat. Ya. Jadi mu'annas dengan tak marbutoh itu kayak ada kedekatan gitu. Ya. Angka aja dikasih tak marbutoh dia. Angka saja gitu. Untuk menandakan bahwa angka itu adalah mu'annas. Gitu. Ya. Dia apa? Dikasih tak marbutoh dia. Nah, gitu. Nah, jadi yang kita lihat ini angka-angkanya adalah muzakkar. Muzakkar itu apa? Laki-laki.
Nah, gitu. Cuman ini kan angka gitu. Karena dalam bahasa Arab benda, angka itu dikasih jenis. Ya beda dengan bahasa kita kan. Nah, sedangkan yang antum lihat di sebelahnya ini adalah jamaknya berjenis apa jamaknya? Coba perhatikan. Mu'annas. Nah, jenisnya. Nah, jamaknya mu'annas atau muzakkar? Mu'annas salim atau muzakkar salim? Mu'annas salim. Mu'annas salim. Ya, alif dan ta. Alif dan ta. Ya, perhatikan tuh. Alif dan ta tuh. Nah, jadi kan jenisnya beda kan? Jenisnya beda dia. Ya, jenisnya beda. Artinya muzakkar dengan mu'annas. Muzakkar dulu baru mu'annas. Dan juga ini mudhaf ilaih juga sama kayak tadi. Nah, itu ya mudhaf dan mudhafun ilaihnya. Nah, ini sama juga angka 3 sampai 10. Jadi kita berkutat di situ 3 10 3 10. Sampai kita benar-benar paham, mahir, paham di situ. Ya, 3 sampai ke 10. Kalau 1 sama 2 kan udah. Ya, di pelajaran sebelumnya udah akhun wahidun. Ya kan? Apalagi ukhtun wahidatun kan sudah. 1 2 kan? Nah, sekarang 3 sampai 10. Nah, gitu. Ya, apa itu? Yaitu jenisnya beda. Jenisnya beda. Kalau 1 2 jenisnya sama, kalau 3 sama 10 jenisnya beda. Nah, cukup itu dulu yang antum pahami. Itu dulu yang antum yaitu pahami. Ya, tentang adat ma'bud. Yaitu jenisnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke latihan. Ya, Iqra, waktu bacalah dan tulislah. Yo. Fi baitina, perhatikan, ada dhamir nahnu, salasu ghurafin. Apa maknanya? Di rumah Di rumah kami Di rumah ada kami 3 kamar. ada tiga kamar. Jadi yang jamak yang mana? Ghurafin. Ghurafin jamak ya. Enggak Ukurannya jamak. ghurfatun. Kalau mufradnya ghurfatun. Iya, Betul atau salah? Ghurfatun mufradnya? ghurfatun. Betul ghurfatun. Ghurfatun. Ada tak marbutah. Tapi yang uniknya adalah dia nggak pakai alif sama ta ketika dijamakkan. Ya kan ghurfatun tuh. Atau ghurfatun. Ya kan? Ya, Mayoritas kan kosakata yang ada tunnya tak marbutah pasti kan atun dia. Muslimatun. Tapi kalau ini apa? Ghurafin. Gitu. huruf. Ya kan? Unik kan? Nah, gitu. Kayak tadi real muzakkar. Ketika dijamakin muannas salim dia. Gitu. Ya kan? Nah, gitu. Nah, itu uniknya, ya. Nah, di sini ya kita perhatikan. Jadi hurufin itu adalah jamak dan dia di sini jenisnya muannas. Muannas sama muzakkar, hurufin. Hurufin Muzakkar. itu Zakar. Mu'annas. muannas. Mu'annas jamak. Muannas. Well, Walaupun akhir. nggak ada atin gitu. Tetap dia muannas. Pertama karena kita merujuk ke tunggalnya muannas. Fil jami'ati asyru hafilatin. Nah, ini baru muannas salim. Apa kira-kira maknanya? Di kampus ada 10 10. Bis atau bus. Nah, gitu ya. Di kampus ada 10 bus. Nah, gitu. Maka hafilat jelas ya muannas salim ya. Tunggalnya muannas, jamaknya muannas salim. Salim. Fi hazihil madrasati ya karena ada fi sama di ya muzakkar mudarrisatin muannas salim. Maknanya apa? Artinya adalah Di sekolah ini di sekolah ini ada apa? 8 guru. Gurunya guru apa?
Guru perempuan. Guru perempuan karena muannas salim. Ya. Abbasun lahu sab'u banatin. Muannas salim juga. Nah, apa maknanya? Abbas mempunyai 7 putri. Putri ya. Tuh. Ya. Fi baitina ya sama kayak nomor 1, cuman lanjutannya beda. Tis'u dajjajatin. Apa maknanya? Di rumah kita Di rumah kami ada berapa? 9. Apa dajjajah itu? Ada Kata apa jendela? angin. Ayam betina. Ayam betina dajjajah. Kan asalnya kan dajjajah tuh. Ya ayam betina. Jadi punya 9 ayam betina. Jadi ayamnya itu ayam betina gitu. Ya. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Muannas salim. Apa kira-kira terjemahannya? Di kampus ada 5 jurusan. 5 fakultas. Nah gitu ya. Sama kayak di ini juga. Sama kayak di UIN juga sama 5 fakultas ya. Nah gitu ya. Tarbiyah, syariah, usuluddin ya, dakwah, sama apa lagi ada yang namanya itu tuh fakultas fakultas adab. Nah itu ada kurang lebih 5. Nah gitu ya, 5 jurusan. Nah prodinya sekitar 30-an lebih prodi. Nah gitu ya. Nah ini jamak muannas salim namanya atin. Tuh atin. Nah, tuh. Ya karena tunggalnya saja sudah tak marbutoh. Gitu. Iya kan? Beda sama hurufah tadi ya. Kalau hurufah itu tunggalnya muannas, jamaknya dia nggak atin gitu. Maksudnya nggak atin, nah gitu ya. Yang nomor 1 itu. Kalau yang teman-temannya malah atin semua, gitu. Ya. Ya. Fil mustasfa 10 tabibatin wa 4 mumarridatin. Nomor yang ke-7. Apa maknanya? Di rumah sakit ada 10 dokter perempuan dan 4 perawat. Nah, ini namanya jamak muannas salim. Asalnya tak marbutoh, tunggalnya juga tak marbutoh. Nah, gitu. Iya kan? Betul. Iya kan? Khalidun lahu salasatu abna'in. Ya, nah ini namanya jamak takfir. Wa arba'u banatin, jamak muannas salim. Nah, apa makna dari nomor yang ke-8 ini? Khalid mempunyai 3 putra dan 4 putri. Jadi putranya itu 3, putrinya itu 4, semuanya 7. Ganjil, ya 7. Ya tuh, perhatikan. Li khamsatu ya ikhwatin wasittu akhwatin. Apa? Saya mempunyai 5 maknanya? saudara dan mempunyai 6 saudari. Nah, coba perhatikan secara seksama ya. Di sini khamsatu ikhwatin, sama-sama tak marbutoh. Iya kan? Sama-sama tak marbutoh kan? Nah, kira-kira apakah ini sama jenisnya atau beda jenisnya? Coba. Ikhwatun jamak mudzakkar. Jadi jenisnya beda gitu ya. Jadi jenisnya beda. Antara kaum 1 dengan ikhwatin. Jenisnya beda, betul? Betul. Jadi jenisnya dari beda. akhun, jamak dari Kaum 1 muannas, ikhwatin muzakkar. Jadi jenisnya beda. Walaupun sama-sama ada tak marbutoh. Jadi kita jangan sampai terkecoh gitu. Ini ada tak marbutoh. Pasti ini muannas. Tapi kita lihat dulu, ini bentuknya jumlahnya apa? Jumlah apa ini? Maksudnya jumlah itu bilangannya apa? Jamak apa-apa? Jangan kita fokus ke lihat tak marbutohnya saja, tapi kita lihat bilangannya. Ini jamak. Gitu. Ya kan jamak tuh. Terus kita lihat juga masalah jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Ikhwatin itu kan
saudara laki-laki kan. Nah gitu ya. Jadi yang paling utama itu adalah jenis kelaminnya. Kan saudara-saudara. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan adanya tak marbutoh. Gitu. Ya, walaupun memang tak marbutoh itu memang lebih dekat kaitannya dengan muannas memang gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini sudah jelas kalau ini mah situ akhwatin gitu, jamak muannas salim. Ya. Nah, jadi akhwatin itu bukan jamak muzakkar salim, bukan jamak muannas salim, tetapi dia jamak taksir. Nah, gitu ya, yang diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, gitu. Maka jamak taksir itu sebenarnya luas. Gitu ya, nggak cukup dibahas sebentar, enggak. Gitu, jamak taksir itu luas sekali gitu. Ya, ada yang munsharif, ada yang gair munsharif. Nah, gitu. Nah, gitu. Ada yang dari benda, ada yang dari hewan gitu. Nah, gitu ya. Jadi jamak taksir itu sebenarnya luas. Gitu. Walaupun karena dibikin beberapa pelajaran di Durusul ini kan dibikin beberapa pelajaran jamak taksir, muannas salim, muzakkar salim. Nanti ada bab-bab khususnya nanti gitu. Ada. Nah, kenapa? Karena diperdalam lagi gitu, diperdalam lagi jamak taksir itu ini, jamak muannas salim itu ini, nah gitu. Nah, kalau ini kan yang ininya gitu, yang selipan. Nah, gitu ya, singgungan-singgungannya gitu. Nah, nanti ada bab khususnya. Ya, kayak maf'ul bi dan yang lainnya. Nah, perhatikan di sini ya, nomor yang ke-10. Ya, karena kita kan belum beres tuh. Latihan kedua. Fi hadzal kitabi. Perhatikan. Asyaratu durusin. Apa artinya ini? Artinya apa? Di dalam kitab ini ada 10 ada 10 pelajaran. Ya, di kitab ini ada 10 pelajaran. Ya, walaupun sebenarnya memang ada 2-3. Tapi kenapa 10? Ya karena pelajarannya memang nggak sampai 10. Apanya? Adat madudnya gitu. Kan adat madudnya kan 3 sampai 10 tuh. Maka mau nggak mau dia harus dari 3 sampai 10. Gitu. Walaupun secara nyata kitab ini ada 23. Gitu ya. Paham ya? Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin mu'annas salim. Apa kira-kira maknanya? Bisa empat paman dan 5 apa? Bibi. Nah, gitu ya. Jadi amamin itu adalah jamak taksir, sedangkan di ujung itu adalah jamak muannas salim ya, atin ya. Tuh. Nah, itu ya. Nah, fi baladi ya ada ya sukun ya. Nah, itu dhamir mutakalim khamsu jami'atin. Apa maknanya? Di negara ada 5 perguruan. Di negara saya ada 5 perguruan tinggi. Perguruan yaitu tinggi. Nah, itu. Jadi ada 5 di negara dia gitu. Nah, gitu ya. Di negara dia ada 5. Nah, gitu. Ya, yang paling banyak itu kan di Indonesia, gitu ya. Yang paling banyak itu universitas, sekolah, masjid, musola. Itu yang paling banyak ada di Indonesia. Fi zalikat darsi, ada fi di situ darsi, samani kalimatin jadi datin. Nomor yang ke-13. Apa artinya? Di pelajaran itu ada 8 kalimat yang baru. Pelajaran itu ada 8 kata-kata yang baru. Gitu ya. Ada kata-kata yang baru. Kata-kata itu apa sih? Kata-kata itu kosakata, mufradat gitu. Indi salasu majallatin. Aku punya 3 majalah. Mana tadi? Saya mempunyai 3 buah majalah. Nah, majalah, tahu majalah? Tahu majalah? Tahu. Insya Allah. Nah, kalau tahu, majalah itu dia mirip kayak koran apa kayak buku? Majalah itu. Coba di kayak buku ada straplessnya atau kayak koran gitu, nggak ada strapless dan ukurannya gede.
Kayak buku. Kayak buku. Sahih. Wah, Jadi majalah itu kayak buku. Kalau tabloid itu kayak gimana? Kalau tabloid? tabloidnya tanpa ada staples, Tanpa ada staples ya. Ukurannya gede juga enggak? sama kurang. Nah itu. Tahu kan sekarang kan apa itu majalah, apa itu tabloid ya? Sedikit-sedikit tahu ya. Nah gitu. Nah, ini hanya singgungan saja gitu ya, antara majalah dengan yaitu tabloid. Nah gitu ya, majalah tabloid. Nah, jadi bentuknya memang beda walaupun sama-sama kertas gitu. Artinya ada yang staples, ada yang enggak, ada yang gede ukurannya, ada yang kecil. Nah gitu ya. Kita lanjut kira-kira satu latihan lagi ya. Kita lanjut satu latihan lagi ya di sini. Latihannya sampai nomor 10 ya. Nah tuh. 1 sampai nomor yang ke-10 ya. Ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan al-'adadu mazkuru baina qusain. Ya, ini kayak di latihan yang sebelumnya. Jawablah pada pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang berikut menggunakan yaitu angka atau bilangan yang telah disebutkan ya, baina di antara dua tanda kurung. Yang disebutkan itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu tuh dibocorin gitu atau ditampakin. Nah, gitu. Yang telah disebutkan itu. Di mana? Ditampakinnya di mana? Itu yang di kurung itu. Gitu yang udah diperlihatkan gitu maksudnya. Nah, gitu ya. Paham ya? Nomor 1, kam akhon laka, berapa saudara yang kamu miliki? Maka jawabannya adalah apa? Sitatu akhawatin. Ya, angkanya muzakkar, maksudnya muannas, betul. Situ ikhwatin ya. Sitatu apa situ? Sitatu ya. Nah gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita bahas akhon ya. Akhon itu laki-laki ya. Maka sitatu. Terkecuali kalau ukhtan. Kam ukhtan laka. Maka jawabannya adalah li khamsu akhwat. Khamsu akhawatin. Jadi tinggal dibalik. Beda nomor tapi tetap dibalik yang di atas itu. Ya, kalau di atas 6 ini 5, cuma dibalik aja jenisnya. Kam baqaratan fil haqli. Berapa sapi betina di ladang itu? Kira-kira ada berapa sapi betinanya? Asaro. Ada berapa? Asru atau asaratu? Coba. Asru. Sahih, asru, terus baqarahnya bagaimana dijamakinnya? Baqaratin. Gitu ya. Baqaratin. Atin. Nah, itu ya. Ingat ya, asru ya. Kam taliban jadidatan fi fasli, berapa siswi yang baru di kelas itu? Maka jawabannya adalah talibatin, 9 siswi-siswi. Nah, tuh. Kam tabibatan fil mustasfal wiladati, berapa dokter perempuan yang ada di rumah sakit bersalin itu? Perhatikan angkanya di situ yang di kurung. Samanit. Sahih. Batin, sahih. Ya, 8 dokter perempuan. Nah, gitu ya. Sahih ya, jawabannya betul. Kama hafilatun fil jami'ati, berapa bis yang ada di kampus itu? Perhatikan angkanya. Situ hafilatin ya, jamak muannas salim. Ya, 6 bis. Kami bedan laka, berapa putra yang kamu miliki? Kami bedan laka, berapa kira-kira? Arba'atu.
abna'in. Tuh. Ya, dibalik. Ya, atau pelajaran yang sebelumnya. Nah, gitu ya. Pelajaran sebelumnya ini sama kayak nomor 1 tadi. Kam bintan laka. Berapa putri yang kamu miliki? Berapa kira-kira? Sab'u Banatin. banatin. Ya, sab'u banatin. So, pelajaran ini nih, yang sekarang ini. Kam jami'atan fi baladika. Berapa kampus yang ada di negaramu? Salatu Jami'at. jami'atin. Salas. Artinya Salatu apa? jami'at. Artinya 3 perguruan tinggi. 3 perguruan tinggi. Nah, itu ya. Jadi angkanya adalah angka muzakkar ya. Angkanya ya, adatnya. Kam kitaban indaka, berapa kitab yang kamu miliki? Berapa kira-kira? Sama niatu Sama niatu ya, harus muannas, baru kutubin. Kutubin. Yaitu 8, yaitu kitab-kitab. Tuh ya. Nah, itu. Kalau ini pelajaran yang sebelumnya. Tuh, jadi yang pelajaran yang sebelumnya itu yang pertama adalah yaitu nomor 1. Lalu nomor 7. Lalu nomor 10. Nah, ini pelajaran yang sebelumnya, adat ma'dudnya. Nah, sisanya ini adalah pelajaran ini. Nah, jadi diselip-selip dia. Gitu, supaya kita itu itu bisa lebih fokus lagi. Diselip-selipin gitu. Iya, nah gitu. Kita fokus nggak gitu. Nah, di situ. Nah, ini namanya apa? Adat ma'dud. Ya, angka dan yang diangkai. Nah, itu ya. Nah, jadi yang harus antum ingat itu adalah jenisnya harus beda. Tuh, jenisnya harus beda. Ya, kalau awalnya mu'annas, maka akhirnya muzakkar. Kalau awalnya muzakkar, maka akhirnya mu'annas. Jadi dibalik dia. Dibalik. Tuh. Dan yang jamak adalah yang di ujungnya. Nah, gitu. Dan yang jamak adalah ujungnya. Ya. Nah, jadi jenisnya beda, lalu bilangannya pun beda. Nah, ini namanya adat ma'dud. Nah, itu ya. 3 sampai ke 10. Ya, harus dihafal. 3 sampai 10 ini. Nah, gitu. Kalau yang sama itu yang 1 sama 2. 1 sama 2 sama ya. 1 sama 2 sama. Kan sudah membahas musanna kan kemarin itu kan. Kan waktu kita bahas musanna kemarin kan sama. Iya kan sama. Sama-sama ani gitu kan. Terus kalau di satunya adat madutnya kan tuntun semua kan. Ya kan? Tuh. Ya. Nah, tapi kalau ini harus beda. Jenisnya dia itu beda jenisnya. Nah, ini yang harus antum ingat. Nah, kalau ini nggak dihafal, nanti cepat lupanya. Nanti cepat lupanya kita kalau nggak diingat-ingat, nggak dihafal-hafal. Makanya perlu yaitu pengulang-ulangan atau murojaah. Perlu. Perlu di murojaah. Misalnya nih, malam ini kita kaji, nah besok di murojaah lagi, diingat-ingat lagi, dihafal lagi. Atau dicatat. Karena begitu kita ngulang dari pelajaran 1, nanti ketemu ini lagi, lupa lagi kita. Lupa lagi. Nah gitu. Ya, lupa lagi. Nah gitu. Ya. Kira-kira ada yang belum dipahami tentang materi kita, tema kita adat madud ini, kira-kira ada yang belum dipahami? Kira-kira? Adat wal ma'dud. Ada yang belum pahami kira-kira di bagian mana? Atau ingin menambahkan kira-kira di sini? Menambahkan lebih jauh tentang adat ma'dud? Karena kalau dibilang apakah ada yang lebih dasar, lebih jauh, ya pasti ada. Gitu. Karena setiap kosakata itu kalau dibahas memang panjang, gitu, lama. Nah gitu. Jadi ini hanya yang kita tahu aja. Masalah mudhaf ilaih, masalah jenis, masalah bilangan. Ini baru yang kita pahami saja, baru yang kita tahu. Gitu. Gitu. Ya belum pendalamannya gitu maksudnya gitu. Kayak jamak muzakkar salim itu apa? Nah, jamak muannats salim itu apa?
jamak taksir itu apa? Pasti ada. Ada. Nah, gitu ya. Belum ada kira-kira yang ini, atau ada yang maknanya belum diterjemahkan, yang terlewatkan tadi? Belum ada ya? Belum ada pertanyaan ya? Belum ada. Nanti kalau misalnya ada, kalau misalnya ada yang berkaitan dengan temanya, nanti bisa japri ya. Nanti bisa japri ya. Itu sesuai dengan tema. Nah, gitu ya. Makanya kan pernah saya bilang ya, kata ini Gus Tuba itu, kalau kita ceramah, kajian, halakoh itu harus sesuai dengan materi. Nah, gitu. Iya, sesuai dengan materi ya. Nah, gitu. Artinya kita harus sesuai dengan materinya. Gitu. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya, kalau kita mau ceramah di perdagangan ya, kita ke pasar gitu. Kalau kita mau ceramah ke pasar, kita ke pasar. Nah, gitu. Karena temanya tema pasar. Kita ceramah di kantor ya sesuai dengan temanya tema kantor. Nah, gitu. Nah, jadi maksud beliau itu jangan sampai kita ceramah di panggung, di halakoh, di masjid, yang di luar-luar itu kita bawa gitu, kita ini kan gitu. Jadi harus sesuai dengan tema kita, tema kantor, pasar, kayak gitu. Tema fikih, nah gitu. Kita harus sesuai dengan temanya gitu, nah gitu. Kalau masalah singgungan itu nggak masalah gitu. Kita singgung sedikit, minimal 1 menit 2 menit, nah gitu. Kayak misalnya di sini ada tulisan pasar, nah kita singgung sedikit nggak apa-apa, masalah pasar gitu, tapi harus benar singgungannya gitu. Ya, pasar itu tempat jual beli, nah di situ kan kita harus gimana gitu kan, was-was atau gimana, nah gitu. Nah, itu kan nasihat yang benar, nggak apa-apa. Nah gitu ya, tetap sesuai dengan materi pembahasannya, pertanyaannya. Kalaupun kita menyinggung, harus menyinggung yang bermanfaat, yang penting. Nah gitu, kayak di sini tulisan masjid. Nah, kita singgung bahwa kita tuh sholatnya harus di masjid. Nah gitu, ya kan, tepat waktu, berjamaah. Nah gitu, jadi singgungannya harus tepat gitu. Nah gitu, ya kan. Nah gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya di sini ada apa, misalnya ada pedagang ya, kita singgung bahwa kita pedagang itu harus jujur, ya kan. Pedagang itu adalah perintah Rasulullah, ya, usaha yang bagus. Nah itu kan tepat singgungannya gitu. Nah gitu. Nah kayak ini adat madut ya, kita singgung adat madut juga. Nah gitu. Nah itu ya. Nah insya Allah kita akan jumpa lagi, seperti yang kita sampaikan di grup, kita akan berjumpa lagi insya Allah malam Ahad ya, gitu insya Allah. Insya Allah nanti malam Ahad, karena sudah tak share di grup, kita malam Ahad ya, artinya 3 hari ya, malahan 3 hari yang akan datang kita nanti akan lanjut, kita akan membahas lanjutan pelajaran ini sampai di pelajaran ke 21. Pelajaran 21. Jadi pelajaran tadi kita selesaikan dan kita sambung pelajaran yang ke-21 ya. Insya Allah Sabtu malam Ahad atau 3 hari yang akan datang ya. Nah, jadi harapan saya adalah di murojaah ya, diulang-ulang kalau sudah punya kitabnya ya, atau file PDF-nya dibuka-buka lagi ya, dibaca-baca lagi mana yang belum ini nanti bisa ditanyakan ya. Nah gitu. Karena insya Allah nanti kalau kita ngulang dari awal lagi, insya Allah nanti kita buatkan audionya. Nah gitu ya. Nanti kalau kita ngulang dari pelajaran 1 lagi awal Februari, nanti tak buatkan audionya nanti. Nah gitu. Artinya siaran langsung Jojong ya kayak gini, nanti ada audionya juga. Tapi audionya singkat gitu ya. Audio arti-artinya saja dan penjelasan singkat gitu. Supaya para peserta yang tidak hadir atau absen itu bisa mendengarkan audio ringkasnya tentang pelajaran tersebut. Nah gitu. Cuman tetap diusahakan hadir juga. Nah gitu ya. Baik, demikian perjumpaan kita, pertemuan kita pada malam hari ini ya, malam Kamis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
selalu memberikan kita yaitu kemudahan, memberikan kepada kita kelancaran, kekuatan sehingga kita bisa hadir terus, dan juga yang tidak kalah pentingnya semoga Allah memberikan kita kefahaman ya ilmu-ilmu yang kita pelajari ini. Mari kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa ya di pertemuan yang akan datang. Insya Allah.